Baik, di sini saya akan menjelaskan life cycle of Rickettsia dan ameba. Ameba adalah organisme uniseluler yang termasuk dalam kelompok protozoa. Mereka adalah mikroorganisme eukariotik yang umumnya ditemukan di air tawar, tanah, dan lingkungan lainnya. Ameba memiliki tubuh yang tidak berbentuk dan tidak memiliki dinding sel yang kaku. Mereka memiliki kemampuan untuk berubah bentuk secara fleksibel yang memungkinkan mereka untuk bergerak dan menangkap makanan. Ameba memiliki beberapa bagian. Yang pertama pseudopod. Pseudopod ini adalah bagian yang paling khas dari ameba. Pseudopod adalah ekstensi sitoplasma yang bisa diperluas dan ditarik kembali. Ameba menggunakan pseudopodia untuk bergerak, menangkap makanan, dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Yang kedua ini ada ektoplasm. Ektoplasm adalah lapisan sitoplasma yang terletak di bagian luar dari ameba. Ektoplasm memiliki konsistensi lebih kaku dibandingkan endoplasm, yang membentuk ameba mempertahankan bentuknya. Yang ketiga ada endoplasm. Endoplasm ini adalah bagian dari sitoplasma ameba yang memiliki konsistensi lebih cair. Endoplasm berperan dalam pergerakan ameba dan juga sebagai tempat berlangsungnya berbagai proses metabolik seperti pencernaan makanan. Ektoplasma dan endoplasma digabung menjadi satu, jadi sitoplasma. Sitoplasma adalah materi dari sel yang terdiri dari sitoplasma, organel, dan inklus sel. Sitoplasma berperan dalam mendukung struktur sel dan berbagai aktivitas seluler. Yang berikut ada nukleus. Nukleus ini adalah sel struktur yang mengandung materi genetik ameba. Nukleus mengatur aktivitas seluler dan membawa informasi genetik yang diperlukan untuk pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi. Yang berikut ada nukleolus. Ini adalah struktur dalam inti sel yang bertanggung jawab untuk pembentukan ribosom. Ribosom adalah tempat protein dalam sel. Yang berikut ada water globuleus atau globula air. Ini adalah inklusi sel yang berisi air. Water globulus membantu dalam regulasi tekanan osmotik dalam sel dan juga berperan dalam penyimpanan distribusi air dalam sel. Yang berikut ada food vacuole atau vakum makanan. Ini adalah struktur dalam sitoplasma ameba yang berisi makanan yang ditangkap oleh pseudopod. Di dalam food vacuole, proses pencernaan terjadi di mana enzim-enzim digunakan untuk mencerna makanan menjadi molekul-molekul yang lebih kecil yang dapat diserap oleh sel. Yang berikut ada sel membran atau membran sel. Ini adalah lapisan tipis yang mengelilingi sel ameba. Membran sel berperan dalam mengontrol lalu lintas zat-zat masuk dan keluar dari sel, serta mempertahankan integritas seluler. Yang terakhir ada kontraktile vacuole atau vakul kontraktif. Ini adalah struktur dalam sel ameba yang berperan dalam mengatur konsentrasi dan volume dalam sel. Kontraktile vacuole mengumpulkan dan mengeluarkan kelebihan air dari sitoplasma menjaga agar ameba tidak mengalami lisis sel akibat tekanan osmotik yang tinggi. Baik,
yang berikutnya ada siklus hidup Rickettsia. Siklus hidup Rickettsia adalah suatu interaksi kompleks antara bakteri patogen, vektor arthropoda, dan inang vertebrata yang memiliki dampak signifikan pada kesehatan manusia dan hewan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.